Seorang laki-laki bernama Riono, pria berusia 32 tahun dengan tubuh yang tegap, kulit sawo matang, hasil bekerja dari pagi hingga malam, tangan kasar karena bertahun-tahun menjalani pekerjaan fisik yang berat. Dia adalah seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, yang telah mengabdi selama 15 tahun di mansion mewah keluarga Al-Rashid, seorang pengusaha Arab yang sangat kaya raya. Namun di sini letak cerita yang membuat jutaan orang terenyuh. Suatu hari, majikan Riono datang ke ruang kerjanya dengan proposal yang mengubah hidupnya selamanya. Wajah majikan terlihat serius. Matanya yang biasanya dingin kini dipenuhi oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Dia menawarkan kepada Riono sesuatu yang tidak pernah pria itu bayangkan akan terjadi. "Riono," katanya dengan suara berat, "aku punya bisnis yang ingin aku tawarkan kepadamu. Bisnis yang akan membuatmu kaya raya dan aman selamanya. Tapi ada syaratnya." "Apa persyaratan itu?" Riono diminta untuk menikahi putrinya, Zahra, gadis berusia 28 tahun yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Gadis yang selalu bersembunyi di balik cadar tebal dan gaun abaya hitam pekat. Tapi di balik penawaran indah ini, tersembunyi sebuah misteri yang akan mengubah segalanya. Riono duduk sendirian di kamarnya malam itu, kamar sederhana di lantai bawah mansion, dengan dinding putih pucat dan kasur tipis yang sudah berkali-kali diperbaiki. Cahaya lampu kuning yang redup menerangi wajahnya yang penuh kebingungan dan kekhawatiran. Dia teringat ibunya di Jawa. Ibu yang sudah puluhan tahun menunggu kepulangannya, menunggu dari hari ke hari dengan sakit hati. Ibu yang menginginkan dia segera menikah, memberikan cucu-cucu, dan kembali ke tanah air dengan kehidupan yang mapan. Ibu yang setiap malam berdoa agar Allah memberikan jalan keluar untuk putranya. Riono mengambil foto ibu yang sudah kusam di atas nakas kecilnya. Dilihatnya, wajah yang pernah indah itu kini penuh kerutan dan kesedihan. Air matanya mulai mengalir. Dia menangis dalam diam, tangisan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam 2 hari, Riono membuat keputusan yang paling genting dalam hidupnya. Dia menerima penawaran itu. Pembacara majikan segera mengurus semuanya. Akad nikah dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup, hanya dihadiri oleh keluarga besar Al-Rashid, beberapa wali, dan tentu saja Riono yang merasa seperti sedang bermimpi. Zahra muncul dengan cadarnya yang tebal, tertutup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia tidak berbicara apapun, hanya diam, seperti boneka yang digerakkan orang tuanya. Suaranya pun tidak terdengar, hanya terdengar bisikan halus yang terputus-putus. Riono merasa seperti seseorang yang telah mengorbankan jiwanya. Pernikahan itu lantas dirayakan dengan upacara sederhana, hanya keluarga besar, tanpa undangan dari luar, tanpa saksi dari masyarakat luas, seperti rahasia yang harus disimpan oleh semua orang. Hari demi hari, Riono terus bekerja, namun kini ada perbedaan. Dia tidak lagi tinggal di kamar sempit di lantai bawah. Dia dipindahkan ke sebuah kamar yang lebih besar, di samping kamar Zahra, sebuah kamar yang mewah dengan furnitur mahal, tempat tidur king size, dan jendela besar yang menghadap ke taman istana. Tapi ketika malam tiba, Riono merasa seperti berada di penjara yang indah. Zahra tidak pernah melepaskan cadarnya di hadapannya. Dia hanya duduk di sudut kamar dengan cahaya lampu yang redup. Tubuhnya tertutup serba rapi. Ketika Riono mencoba untuk berbicara dengannya, Zahra hanya mengangguk atau menggeleng pelan. Tidak ada kata-kata, tidak ada percakapan, tidak ada kehangatan. Riono seringkali meninggalkan kamar pernikahan itu dan berjalan-jalan di taman mansion pada tengah malam. Dia memandang langit berbintang dan merasa seperti tahanan yang paling tragis.
Dia telah menukar kebebasannya dengan uang dan status. Tapi uang dan status apa itu jika hatinya penuh dengan kesunyian? Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Riono mulai jatuh ke dalam goa keputusasaan yang dalam. Dia tidak bisa berbicara tentang masalahnya kepada siapapun. Dia tidak bisa pulang karena majikannya tidak akan mengizinkan. Dia terjebak dalam sebuah pernikahan yang terasa seperti makhluk hidup tanpa jiwa. Tapi ada satu malam, di akhir bulan ketiga, Riono pulang dari bekerja dengan tubuh yang lelah luar biasa. Dia telah bekerja di bawah terik matahari, menangani penyelesaian renovasi kolam renang di bagian belakang mansion. Tubuhnya basah keringat, wajahnya merah terbakar matahari, dan setiap otot terasa sakit. Dia masuk ke kamarnya dan bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Shower air dingin menyapu seluruh tubuhnya. Dia menyandarkan kepalanya ke dinding ubin dan menutup mata. Dalam kegelapan itu, dia teringat kembali pada mimpi-mimpi yang pernah dia punya ketika masih muda. Mimpi tentang cinta sejati, tentang istri yang mencintainya dengan tulus, tentang keluarga yang bahagia dan harmonis. Semuanya terasa seperti dongeng yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Riono keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai sarung yang meliliti pinggangnya. Kulitnya masih basah, air mengalir dari rambutnya yang hitam, dan disinilah semuanya dimulai. Zahra sedang duduk di tepi tempat tidur dengan cahaya lampu malam yang sangat redup. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Cadarnya lepas, terlentang di atas bantal, menunjukkan wajah yang tidak pernah Riono lihat sebelumnya. Riono terbelalak, tubuhnya membeku di tempat. Zahra terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara Riono keluar dari kamar mandi. Dia membuka mata dan dalam kebingungan saat bangun tidur, dia melupakan cadarnya. Cadarnya terlepas ketika dia membalikkan posisi tidur. Riono tidak bisa menghela napas. Zahra yang di hadapannya bukan siapa-siapa yang pernah dia bayangkan. Dia adalah seorang wanita dengan wajah yang memukau, dengan bela rasa yang terpancar dari setiap sudut wajahnya. Kulitnya putih susu bersih, mata birunya yang besar menatap Riono dengan sebuah keanggunan yang tak tertahankan. Hidungnya mancung sempurna, bibir merah mudanya yang tipis menampilkan ekspresi kekagetan. Tapi yang paling mengubah segalanya adalah ekspresi di matanya itu. Di mata itu, Riono melihat kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang sama dengan kesedihannya sendiri. Mereka saling menatap dalam keheningan yang sangat nyaring. Zahra langsung meraba wajahnya, mencari cadarnya yang hilang. Dia terlihat panik luar biasa. Dia ingin mengambil cadar itu kembali, tapi Riono berjalan pelan-pelan mendekat. Dan dengan gerakan yang sangat lembut, dia meraih tangan Zahra. "Jangan," katanya dengan suara yang gemetar. "Jangan ambil itu lagi." Zahra menangis. Air mata mengalir turun dari pipinya yang putih bersih. Dia mencoba untuk berbicara, tapi suara hanya keluar dalam bentuk isakan yang tertahan. Aku. Dia mencoba, suaranya seperti lagu yang indah meski sedih. Riono duduk di tepi tempat tidur, masih menatap wajah itu yang begitu mempesona. "Ceritakan padaku," kata Riono dengan lembut, "siapa sebenarnya Zahra yang sesungguhnya?" Zahra menangis lebih keras. Dia membiarkan tubuhnya jatuh ke bahu Riono, dan di saat itu semua kebisuan bertahun-tahun tumpah. Suaranya yang indah, seperti lagu sorrowful yang memilukan, mulai menceritakan kisahnya. "Ayahku membenciku," kata Zahra dengan suara yang bergetar, "karena aku bukan laki-laki, karena aku tidak bisa mewarisi bisnisnya, karena aku cacat." Riono terkejut.
Cacat? Di mana? Di sini, Zahra menunjuk ke matanya. Mataku ini tidak alami. Aku terlahir dengan cacat mata yang langka. Operasi mata ketika aku bayi hampir membuat aku buta selamanya. Dokter berhasil menyelamatkan penglihatanku, tapi mata ini warnanya berbeda. Tidak seperti mata Arab yang seharusnya. Riono mendekat lebih dekat, memandang mata biru itu dengan lebih seksama. Mata yang begitu indah, mata yang ternyata adalah simbol dari kesederhanaan dan kekurangan yang ditolak oleh ayahnya sendiri. Ayahku malu. Dia bilang, aku adalah aib keluarga. Dia tidak membiarkanku keluar rumah, tidak membiarkanku bertemu dengan siapapun. Dia bilang, tidak ada laki-laki yang akan menikahiku dengan cacat seperti itu. Jadi, dia memaksaku untuk menutup diri, menutup semuanya. Dalam 28 tahun hidupku, aku telah hidup dalam gelap. Riono merasa sesuatu yang berat di dadanya. Ketika dia mengatakan, akan menikahkanku dengan seorang TKI yang setia melayani, aku menolak. Aku berteriak, aku menangis. Tapi ayahku bilang, ini adalah satu-satunya cara. Orang TKI yang biasa bekerja berat, yang tidak peduli dengan penampilan, mungkin akan menerima aku. Zahra menghapus air matanya dengan lengan. Tapi, setelah bertahun-tahun menikah denganmu, Riono, aku menyadari sesuatu. Aku menyadari bahwa kau juga terjebak. Kau juga menderita. Kau juga memiliki mimpi yang tidak bisa terwujud karena aku. Karena ibuku memintaku untuk tetap tertutup, untuk tidak menunjukkan wajahku kepadamu sampai aku yakin bahwa kau tidak akan pergi. Riono tidak bisa berkata-kata. Aku menunggu, Riono. Aku menunggu hari di mana kau akan pergi. Hari di mana kau akan lelah dengan pernikahan yang sunyi ini. Tapi kau tidak pergi. Kau tetap berada di sini, setiap hari, setiap malam. Dan aku mulai memahami bahwa mungkin ada harapan. Riono menangis. Untuk pertama kalinya, sejak mereka menikah, dia menangis di depan Zahra. Tangisan yang keluar dari hati yang tulus, dari jiwa yang telah lama menderita sendirian. Aku juga telah menunggu, katanya pelan-pelan. Aku menunggu untuk mencintai istriku. Aku menunggu untuk bisa berbicara, untuk bisa tertawa bersama, untuk bisa merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang penderitaan. Dia mengangkat wajah Zahra dengan kedua tangannya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat seorang wanita di hadapannya, bukan seorang misteri. Dia melihat seseorang yang telah mengalami luka yang sama dalamnya dengan luka yang dia alami. Zahra, kata Riono dengan suara yang paling jujur yang pernah keluar dari mulutnya, kau tidak cacat. Matamu ini adalah warna keindahan yang berbeda. Kau adalah seorang wanita yang paling berharga yang pernah aku kenal. Zahra menangis lebih keras, dan Riono memeluknya. Mereka berdua menangis dalam keheningan yang menyentuh, dalam gelap yang kini mulai terasa seperti cahaya. 6 bulan kemudian, Riono dan Zahra duduk di sebuah taman di pinggir kota Kairo. Zahra sudah tidak mengenakan cadar lagi. Wajahnya terbuka, matanya yang biru berkilau di bawah sinar matahari. Dia mengenakan gaun warna hijau mint yang indah, dan rambutnya yang hitam panjang tertiup angin dengan lembut. Mereka sedang menunggu seseorang. Ayah Zahra tiba dengan mobil hitamnya yang mewah. Wajahnya terlihat tua, lelah, dan ketika dia melihat putrinya yang tidak lagi tertutup, air mata mengalir turun dari matanya. Zahra. Dia hanya bisa berkata seperti itu. Ayah. Zahra berdiri dan merangkul ayahnya. Aku ingin kau tahu bahwa aku memilih untuk tidak membenci dirimu. Karena jika aku membenci dirimu, aku juga akan membenci diriku sendiri. Dan aku telah belajar dari Riono bahwa cinta itu jauh lebih kuat daripada keputusasaan. Ayah Zahra jatuh berlutut di hadapan putrinya. Aku minta maaf
katanya sambil menangis. Aku minta maaf karena telah membuatmu menderita selama ini. Dan disinilah letak keindahan cerita ini, sahabat. Riono tidak hanya menikahi Zahra karena uang atau kondisi yang dipaksakan. Dia menemukan cinta sejati di balik cadar yang tebal, di balik kegelapan yang panjang. Zahra tidak hanya menerima status sebagai istri seorang TKI, dia menemukan seorang laki-laki yang mengorbankan kebebasannya demi keluarga dan ibunya, sama seperti dia mengorbankan dirinya untuk ayahnya. Dua jiwa yang tersesat telah saling menemukan. Dua hati yang menderita sendirian kini berdetak dalam harmoni yang indah. 3 tahun kemudian, Riono membangun sebuah bisnis kecil di pinggir kota Kairo bersama Zahra. Bisnis itu berkembang menjadi besar karena kerja keras mereka berdua. Zahra, yang dulunya hanya mengenal 4 dinding mansion, kini menjadi seorang pengusaha sukses yang memiliki hati untuk membantu perempuan-perempuan yang mengalami penolakan dan diskriminasi. Riono pulang ke Indonesia dan membawa ibunya ke Kairo. Ibunya menangis melihat kemajuan hidup putranya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat betapa besar cinta putranya terhadap Zahra. Ketika malam tiba, Riono dan Zahra sering duduk di balkon rumah mereka yang sekarang, memandang bintang-bintang Kairo yang bersinar terang. Zahra meletakkan kepalanya di bahu Riono, dan mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang anak-anak yang ingin mereka miliki, tentang kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang pernah mereka bayangkan. "Terima kasih," kata Zahra suatu malam. "Terima kasih telah tidak pergi ketika aku masih tersembunyi di balik cadar ini." "Terima kasih," balas Riono. "Terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa kebebasan sejati bukan tentang pergi, tapi tentang tinggal bersama seseorang yang benar-benar kau cintai." Dan itulah, sahabat, akhir dari cerita tentang seorang TKI yang dipaksa menikahi putri majikan miliuner. Sebuah cerita yang pada awalnya terasa seperti kutukan, tapi berakhir menjadi berkah yang paling indah. Karena itulah kehidupan, bukan? Kadang-kadang, kebahagiaan datang bukan ketika kita mengejar apa yang kita inginkan, melainkan ketika kita belajar untuk menghargai apa yang telah dipilihkan oleh Allah bagi kita. Semoga cerita ini menyentuh hatimu, sahabat. Semoga kita semua bisa belajar untuk tidak menolak apa yang berbeda dan untuk tidak pernah berhenti percaya bahwa cinta sejati bisa mengubah segalanya. Selamat tinggal dan semoga hidupmu penuh dengan cinta dan kebahagiaan